Kolam ini mempunyai tiga chamber, guys. Idealnya berapa, guys? Idealnya chamber minimal 3, ya, ada 3. Ini nggak terlalu berat, guys, tapi kayunya lumayan bagus. Ya, taruh dulu, guys, biar aman. Ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ya, ada 3 chamber, ya. Chamber pertama yang ada di sana, guys. Bisa kamera ke sana. Nampak? Ya. Ini ada pipa, guys. Pipa ini dari chamber 1 nanti ke chamber 2. Jadi semacam leher angsa dia. Ya. Ini juga ada pipa lagi 2 inci, ya. Dari chamber 2 ke chamber ketiga, ya. Nah, chamber ketiga ini pompa. Medianya apa, guys? Ya. Sebenarnya ini chamber saya cukup besar, ya. Cuma isinya masih sedikit, guys. Masih bisa ditambah. Tapi dengan jumlah filter yang sedikit situ aja, kondisi kolamnya sudah bening, guys. Nampak, guys? Agak di bawah, ya. Kalau kelihatan tuh, nampak batu-batu, ya. Nah, ini medianya apa? Medianya jaring nelayan, ya. Sama batu pecahan karang di pantai, guys. Untuk menimpa sekaligus untuk bisa untuk rumah bakteri, ya. Jadi sesimpel ini, guys, sangat simpel. Jadi kalau kita berpikiran memelihara ikan koi itu buat kolamnya susah, nggak susah, guys. Nah, terus apa lagi, guys? Ya, kita buat kolam ini, tadi saya bilang di awal, itu salah satu elemen dekoratif di taman, ya, biar kita enak melihatnya. Kalau teman-teman lihat kolam ini clean, ya, guys. Gak ada teman-teman lihat ada pipa, ya. Gak ada pipa. Clean. Kabel juga tidak ada nampak kabel. Jadi kalau untuk pipa, guys, dari awal, ya, teman-teman udah harus berencanakan, ya. Sebisa mungkin pipa-pipa terbenam di dalam semen, ya. Jadi kayak di bawah ada bottom drainnya, pipanya itu di dalam, di bawah lantai, ya. Kemudian dari pompa, ya, chamber pompa menuju ke waterfall itu juga dipendem, ya, di dalam semen, ya. Dengan begitu kolam kita nampak apik, guys. Jadi bukan hanya dapat fungsi untuk memelihara ikan, tapi juga fungsi dekoratif, ya. Kita senang lihat ikan, juga senang lihat keindahan tamannya. Nah, ini saya kira tutup lagi, guys. Tidak terlalu berat. Ada yang barusan nanya ke saya, guys, di kolom komentar. Dia menanya kenapa harus besar, ya, skimmer. Skimmer kenapa harus besar? Bukannya sama saja ininya. Skimmer ini lebarnya 4 inci, guys, ya, 4 inci. Ke bawah itu mengecil, ya, menjadi 2 inci, ya. Nah, tapi kalau ini skimmernya nggak floating, ya, dan nggak pakai pompa, ya. Itu di desain kolam saya yang lain, itu kita pakai pompa di bawah, guys, sekaligus untuk bottom drain, ya, sekaligus untuk bottom drain. Nah, pertanyaannya kenapa tidak 3/4 atau 1 inci aja semua untuk bottom drainnya juga untuk skimmernya, ya. Jawabannya adalah
ini diperlebar agar surface area tangkapannya juga besar guys ya. Nah, ke dalam dia mengecil, nggak ada masalah guys. Kalau kita ingat ilmu pelajaran fisika ya, fisika, debit air itu sama dengan volume dikali luas area ya. Kalau luas areanya mengecil, dia akan naik kecepatannya dengan debit yang sama. Sementara dengan dilebarkan seperti ini, kecepatannya juga akan menurun tapi debit tetap sama. Kenapa? Luas tangkapannya akan lebar ya. Jadi sengaja dibuat lebar agar luas tangkapannya lebar. Nah, ilustrasi saya, kalau kita mau menangkap hujan yang besar, yang lebar, waduk kita harus besar. Sementara pompanya juga cukup kecil aja. Kira-kira ilustrasi ya, ilustrasi untuk menggampangkan pola pikir kita. Tapi kalau ilmu fisikanya adalah Q sama dengan V kali A. Semakin besar A, daya tangkap akan makin tinggi, sementara kecepatan akan kurang. Tetapi pada saat memasuki pompa, pipa mengecil, ya kecepatannya akan naik. Jadi debit akan sama. Ya, seperti itu jawabannya. Ya, makanya ini dibuat lebih lebar. Ya. Nah, hal lain guys, ya, yang perlu saya sampaikan adalah kolam yang ideal. Ya. Itu ada waterfall guys. Ya. Ada waterfall. Waterfall bisa bentuknya macam-macam. Tidak harus waterfall seperti air terjun begini. Bisa juga seperti air mancur ya dari bawah. Kemudian bisa juga seperti air yang mancur dari mulut ikan itu guys ya. Seperti ada juga patung anak-anak kencing itu juga bisa ya. Tetapi kalau kita pakai yang lebih lebar guys, jumlah oksigen yang kita injeksikan itu akan makin besar ya. Kalau dia kecil, jumlahnya juga harus banyak ya. Jadi kalau besar cukup satu guys, bisa dilihat kita besar cukup satu ya. Nah, kolam kita ini ukuran boleh dibilang sedang guys ya. Kalau ukuran kolamnya lebih besar lagi dari ini dan ikannya lebih banyak lagi dari ini, kita butuh pasokan udara guys, selain dari air terjun. Kalau kita lihat di sini guys, di bawah itu tadi yang saya bilang arus bawah, itu ada pasokan udara guys. Itu bukan dari aerator, tapi itu venturi guys ya. Nah, venturi satu cukup untuk kolam ukuran ini. Tapi kalau kolamnya lebih besar lagi dari ini, mungkin perlu venturi 2 buah ya. Atau kalau tidak bisa buat venturi lagi, butuh aerator guys ya. Jadi kolam yang bagus, pasokan oksigennya juga harus bagus guys ya. Oksigen gunanya untuk apa guys? Banyak pertanyaan, oksigen untuk apa? Apakah hanya untuk semata-mata bernapasnya ikan? Bukan guys ya. Oksigen bukan hanya untuk ikan, tapi untuk bakteri pengurai amonia di filter kita nanti ya. Makanya kalau kolamnya cukup besar guys, sudah 20 ton ya, 20 meter kubik ke atas, bahkan ada yang sampai 60 ton. Di filternya pun itu diinjeksi oksigen guys ya. Jadi dengan oksigen yang tinggi, bakteri akan bekerja optimal guys ya. Mengurai amonia menjadi nitrit dan nitrat. Dan nitrat itu yang paling berguna karena itu berfungsi untuk makanan ya. Bisa dilihat guys ikannya berenang sana kemari dengan sehat ya. Bisa dilihat space kolam kita ya, dengan perbandingan ikan guys ya. Masih banyak yang lawong ya guys. Nah, itu juga guys ya, itu juga syarat kolam yang bagus. Artinya perbandingan luasan dengan jumlah ikan harus memadai guys ya. Sebenarnya kalau ikannya nanti bakalan besar ya, ini ukuran kita 9 meter kubik guys, 9 ton. Kalau ikannya nanti kita harapkan jumbo ya, yang paling ideal kolam ini adalah 9 ekor guys ya. Tapi kenapa kita bisa sampai 20-an ekor nih guys? 21 ya. Karena ikan-ikan kita masih kecil guys ya. Nanti kelak dia membesar ya, dan saya kepingin ikan-ikan ini menjadi jumbo, ikannya harus saya kurangi guys, buat kolam baru di belakang ya. Seperti itu guys. Ya mungkin itu guys ya, kenapa kolam ini bagus ya. Ini bisa jadi inspirasi yang seperti saya sampaikan tadi. Itu syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya seperti itu.
Kalau teman-teman sudah bisa ngikutin syarat-syarat seperti itu, insya Allah teman-teman kolamnya juga akan sejernih ini guys. Ya. Tidak perlu ultraviolet, tapi kalau ada yang mau nambah ke ultraviolet, monggo, saya nggak apa larang, ya, tidak ada masalah. Jika ada pertanyaan guys, komen saja, nggak ada masalah, ya. Dan saya mohon teman-teman bantu untuk membesarkan channel ini agar makin banyak teman-teman kita yang sadar bahwa memelihara ikan koi itu gampang, ya. Memelihara ikan koi itu sederhana, tidak ribet, ya. Itu aja guys, mohon di subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.